Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebelumnya mengungkapkan keinginan agar pemain timnas U20 Indonesia tetap digabung dalam satu tim untuk bisa berlaga di Liga 1. PSSI pun akhirnya buka suara terkait hal ini. Sebelumnya Presiden Jokowi membuat wacana ini saat berkunjung menemui pemain timnas U20 Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Presiden Jokowi menyampaikan langsung kepada para pemain tepat saat pembubaran skuad Garuda Nusantara. Ia mengungkapkan rasa sayangnya apabila tim asuhan Shin Tae-yong itu harus dibubarkan begitu saja. Apalagi para pemain telah menjalani persiapan cukup panjang. Sehingga chemistry antar pemain saat ini pun sudah dinilai bagus dan para pemain bisa langsung tampil di sebuah turnamen saat ini. Jokowi mengarahkan hal ini karena ia tak ingin melihat para pemain yang sudah bagus kondisi fisik dan chemistry-nya bakal hilang saat mereka dikembalikan ke klub. Namun untuk mewujudkan wacana ini tak akan mudah. Sebab para pemain timnas U20 Indonesia sendiri sebagian besar sudah dikontrak oleh klub-klub Liga 1 dan tampil sebagai pemain profesional. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali pun mengatakan bahwa sebenarnya Presiden Jokowi hanya menyayangkan talenta pemain muda yang ada saat ini. Oleh karena itu, Presiden tetap ingin melihat pemain timnas U20 Indonesia tetap dalam satu tim dan tidak dibubarkan. Ide terkait mengumpulkan pemain timnas U20 Indonesia dalam satu tim dan bisa berlaga di kompetisi Liga 1 dinilai akan lebih bagus. Sementara itu, ide tersebut sebenarnya bukan hal baru dalam cabang olahraga Indonesia. Sebelumnya pembentukan pemain-pemain terbaik dan dijadikan satu dalam satu tim ini juga telah dipraktekkan dalam olahraga basket. Untuk basket ada Indonesia Patriot yang ikut berlaga dalam Indonesia Basket League (IBL). Indonesia Patriot sendiri merupakan pembinaan jangka panjang. Indonesia Patriot juga sudah tampil di IBL sejak tahun 2020. Walaupun dalam aturannya mereka tetap tidak akan bisa juara selama tampil di kompetisi resmi IBL. Hal ini karena mereka tidak diperbolehkan mengikuti babak playoff karena tujuan utamanya yakni memberi para pemain pengalaman. Selain dari basket, sebenarnya hal ini juga sudah diterapkan pula oleh beberapa negara, salah satunya Filipina. Filipina juga membentuk pemain terbaik dalam sepak bola yang mengumpulkan pemain-pemain muda dijadikan satu. Tim dibentuk dengan bernamakan Ascals Development. Dengan melihat contoh yang sudah ada, tentu Jokowi ingin para pemain timnas U20 Indonesia ini tetap bisa bersatu dan tak terpisah demi menjaga chemistry mereka tetap bagus. Proses naturalisasi 3 pemain timnas U20 Indonesia dipastikan tetap berlanjut meski Piala Dunia U20 2023 batal digelar di Indonesia. 3 pemain yang dimaksud yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Seperti yang diketahui, mereka sempat diproyeksikan memperkuat timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20. Namun belum lama ini FIFA memilih mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah. Hal tersebut sekaligus membuat timnas U20 Indonesia gagal tampil di Piala Dunia U20. Apa yang terjadi sempat menimbulkan pertanyaan terkait proses naturalisasi timnas U20. Banyak yang menilai bila ketiga pemain tersebut tak akan melanjutkan proses naturalisasinya. Namun pertanyaan itu kini sudah menemukan jawabannya. Hamdan Hamdan memastikan bila 3 pemain naturalisasi tersebut tetap ingin berseragam timnas Indonesia. Sebagai informasi, Hamdan Hamdan merupakan utusan dari PSSI yang mengurus proses naturalisasi pemain tersebut. Dengan demikian, ini tentu menjadi kabar baik bagi Shin Tae-yong. Pasalnya, Shin sempat khawatir terkait nasib pemain naturalisasi timnas U20 pasca gagalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Proses naturalisasi ketiga pemain juga telah mendapatkan persetujuan dalam rapat DPR RI pada 21 Maret 2023. Bahkan mereka tinggal menunggu surat keputusan SK sebelum menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia.